Hallo, Gi. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Gut bei dir? Gut auch, danke. Wie ist die Situation über Coronavirus-Pandemie in Deutschland? Eigentlich wohne ich in Berlin, aber ich sage ein bisschen in Deutschland. Ich weiß nicht genau über in Deutschland. Gue translate bahasa Indonesia. Gue tinggal di Berlin. Gue tahu banyak tentang apa yang di Jerman, tapi gue tahu apa yang terjadi di Berlin tentang coronavirus ini. Lo mahasiswa kan di sana? Tahun ketiga. Iya, tahun ketiga. Sekarang. Jadi gimana tuh situasi pandemi corona ini nih di Berlin? Gue mau tahu dong. Kalau situasi sekarang sih ini kacau banget nih, karena udah 58.000 orang terinfeksi dan juga 400 sampai 500 case yang meninggal. Wow. Untuk kebijakan dari universitas lo nih gimana nih? Pasti ada sistem lockdown juga kan di sana kan? Di sini sebenarnya di lockdown udah dari seminggu setengah ya, 2 minggu yang lalu lah udah di lockdown. Jadi harusnya gue udah masuk kampus itu tanggal 16 Maret. Okay. Tapi karena ada corona ini diundur jadi masuk sampai 20 April. Iya, kuliah di rumah, jadi kita cuma dengar lecture online gitu sih. Universitas sih ngasih kebijakan kayak misalnya kita jadi kuliah online aja dan juga semuanya tutup. Terus juga dapat kompensasi buat nyuci, buat tinggal itu dimurahin gitu, dipotong harganya karena kan semua ekonomi kayak mati gitu. Gue kan kuliah sambil kerja juga. Nah gue tuh udah nggak kerja lagi karena corona ini benar-benar di lockdown, jadi nggak boleh keluar rumah. Oh, jadi dapat kompensasinya itu kebijakan dari pemerintahnya atau dari kebijakan dari pemerintah itu. Angela Merkel itu presidennya Jerman, dia ngeluarin kebijakan kalau misalkan semua orang yang ada di Jerman nggak boleh keluar rumah lebih dari 2 orang atau harus untuk alasan yang jelas keluar rumahnya kenapa. Bahkan belum disahkan sih, cuman kemarin gue lihat beritanya dia merencanakan kalau misalkan orang nggak bayar wonung untuk beberapa bulan ini, nggak bayar apartemen maksudnya, wonung itu apartemen. Nggak bayar sama sekali? Jadi nggak bayar sama sekali itu dari negara, biar benar-benar semua nggak ada yang kerja. Jadi benar-benar sepi lah ya jalanan sekarang di sana ya? Sepi, parah, nggak ada orang sama sekali. Wah gila sih. Karena ya orang paling keluar cuman ke supermarket karena semuanya benar-benar tutup. Cuman supermarket doang yang buka, semuanya tutup, restoran, tempat belanja, mall, sama. Apapun itu pokoknya selain supermarket tutup. Oke, nah apa tanggapan dari orang tua lu nih? Ini kan lu salah satu yang merantau nih di luar dari Indonesia. Tanggapan orang tua lu tuh gimana sih? Mak gue panik banget, kayak gue langsung suruh pulang gitu. Terus juga pokoknya langsung dibeliin tiket gitu. Terus gue bilang enggak lah, kalian belum tentu juga di Indonesia sama safe-nya kayak di sini. Gue di sini malah merasa lebih safe gitu karena semuanya ditanggungkan sama pemerintah. Wow, udah gitu pasokan makanan juga dijamin, udah pasti ada di supermarket, jadi nggak bakalan di-cut gitu. Beli makanan gitu ya kita beli sendiri, nggak lebih murah sama aja, cuman stoknya tuh dijamin kita nggak bakal kehabisan gitu. Oh, oke. Yang aneh sih tisu yang habis, gue juga nggak ngerti kenapa tisu habis sih. Masker ada, cuman agak mahal sih. Cuman nggak seheboh di Indonesia. Semua orang di sini juga nggak pakai masker, yang sakit doang yang pakai masker. Oke. Terus kalau misalnya antiseptik gitu atau enggak hand sanitizer gitu, itu habis sih pada kemarin gue lihat, tapi mereka sekarang tetap restock dan buat peraturan dan semua orang cuma boleh beli 1. Kalau di sini gue pernah beli sih di supermarket atau swalayan ya. 1 orang diperbolehkan untuk beli 2 doang sih. Apa yang terjadi nih ketika orang-orang yang misalnya ngeyel untuk keluar segala macam? Apa yang dilakukan oleh pemerintah di Berlin? Nah, kalau di Berlin tuh ditulis kemarin katanya kalau misalkan lo keluar dengan alasan yang nggak pasti atau lebih dari 2 orang, lo denda 3.500 euro. 3.500 euro. Dan di sana euro pun naik juga nggak? Euro pun naik terus setiap harinya gara-gara ekonomi turun kan, karena rupiah turun kan, jadi euro naik terus. Iya. Sekarang 17.900 kalau nggak salah. Tapi di Munchen lebih parah lagi kalau lu keluar dengan alasan nggak pasti dan lebih dari 2 orang gitu. Lu dendanya 20.000 euro. Kalau misalkan kita terinfeksi nih dari virus corona itu apa yang dilakuin sama pemerintah sana atau enggak? Pemerintah Jerman tuh nyediain hotline khusus corona. Jadi kalau misalnya kira-kira kita ngerasain simptom-simptom aneh gitu tentang corona, atau mungkin kita ngerasa kayak, wah ini kayak simptomnya corona nih, gua nih kayak gitu.
Nah kita bisa langsung telepon hotline-nya dan konfirmasi apa itu simptomnya benar atau enggak, dan lo langsung dijemput ambulan ke rumah lo. Jadi lo nggak boleh kontak sama siapapun, lo nggak boleh jalan ke naik kendaraan umum buat ke dokter. Dokternya yang datang ke lo. Wow. Setelah itu kalau misalkan lo positif, nah itu di tracking selama 2 minggu sebelumnya lo ketemu siapa aja. Nah semua orang yang ketemu lo tuh di karantina juga. Wah. Biar Seriusan? meminimalisir penyebaran infeksinya, tapi tetap aja nggak ada yang sebenarnya orang sini tuh pada nurut semua karena takut. Kemarin pas di si Angela Merkel ini ngomong, dia bilang ini bukan saran, ini peraturan kata dia. Jadi dia bukan bikin peraturan baru. Jadi kalau orang langgar ditangkap di penjara atau denda. Dan untuk orang-orang yang kita berinteraksi nih sama orang tersebut nih, tapi kita positif corona nih, apa yang terjadi sama orang-orang itu? Orang itu dikarantina juga, tapi terpisah dari sama kita. Jadi mereka dicek semua darahnya, terus dicek simptom selama 14 hari. Jadi mereka dikarantina selama 14 hari. Kalau misalkan mereka positif corona ya langsung di rumah sakit, maksudnya langsung dirawat. Kalau enggak dipulangin. Berarti seketat itu di sana ya. Tapi pada awalnya itu anak-anak muda di sana banyak yang meremehkan masalah virus ini nggak sih? Nah itu dia nih, gue rasa nih kayak sama kayak sekarang di Indo. Jadi semua orang, gue ngomong sama teman-teman orang Jerman gue tuh kayak, woi ini corona ada di Berlin. Waktu itu pertama kali di Berlin cuma 1. Gue ngomong, woi di Berlin udah ada 1, gimana nih? Iya. Udah kacau banget nih, parah nih. Okay. Gue ngomong sama teman-teman gue terus sama orang-orang Jerman juga, terus kata mereka kayak, santai, coronavirus itu virus yang biasa, kayak flu biasa yang cuma nyerang orang tua sama anak kecil. Kalau kita mau anak muda nggak bakal kena, kata dia pada begitu kan semuanya. Tapi tetap aja gue karena gue was-was kan ngeliat kayak di berita di mana-mana serem banget gitu corona. Gue kayak tetap jaga jarak, selalu cuci tangan, selalu pakai hand sanitizer gitu-gitu. Kemanapun gue pergi gue nggak megang muka gue, jadi kayak buat benar-benar safety gitu deh. Dan tiba-tiba 3 minggu kemudian jebret 58.000 case di Jerman. Wah, cepet banget. Karena mereka nganggap enteng semua, awal-awalnya cuma kayak udah coronavirus apaan, supaya biasa doang, flu biasa. Tiba-tiba 58.000 yang kena, 458 kalau nggak salah yang meninggal. Dan itu ada anak muda juga yang meninggal. Wow, ada banyak juga anak muda yang meninggal. Ada anak muda 16 tahun sampai 20 tahunan gitu. Mostly sih orang tua, tapi nggak menutup kemungkinan kalau anak muda bisa meninggal juga. Wah, itu pada awalnya Indonesia gitu juga sih. Jadi ini udah benar-benar bahaya lagi. Tadinya kita kayak ya corona funny lah gitu. Sekarang udah nggak funny lagi nih, udah serius banget. Sekarang malah kelipatannya per hari itu 10.000 orang terinfeksi. Serius nih? 5.000 sampai 10.000 orang terinfeksi tiap hari. Gila. Apa yang mau lu sampaikan? Bayangin aja awal 3 minggu lalu cuma 300, sekarang 58.000. Belum 3 minggu cuy. Wah, gua ngeri sih, asli deh. Wow. Nah, apa yang lo mau sampein deh buat teman-teman kita yang di Indonesia nih? Menurut gue sih lo harus sadar diri gitu. Lebih baik yang gue bilang karantina diri sendiri itu lebih bagus daripada nantinya bakalan kayak Jerman gini lo dipaksa untuk karantina. Semuanya tutup, lo nggak bisa kemana-mana, tuh stres banget sih, kayak bener-bener nggak ada apapun sama sekali. Mendingan dari sekarang dicegah gitu daripada lo harus ngobatin segitu banyak orang. Walaupun misalkan lo nggak tertular, tapi lo bisa nularin orang-orang tersayang lo. Karena egonya kita gitu kan, ngeremehin sampai pada akhirnya bumerang lagi ke kita dan bisa mencelakai, merugikan orang di samping kita juga. Oke Bre, thank you Bre. Gua doain lu di sana tetap sehat, jaga stamina, terus habis itu tetap semangat untuk ngadepin situasi ini deh. Siap, sama di Indo juga sih. Hati-hati dari sekarang, jangan sampai ntar malas banyak ini kasusnya, kacau. Oke, thank you Bre, stay clean, stay safe, dan ya stay di rumah aja lah pokoknya. Tetap di rumah bro. Iya. Mantap. Oke Bre, see you Bre, main lagi kita ya. Ciao. Ya siap, hati-hati lu. Thank you. Yo. See you.